Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab An-Nasaihud Diniyah, masih berkenaan dengan takwa. Ini panjang ini. Satu-satu bab ini panjang tentang takwa. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahui olehmu wahai semua saudara-saudara. Ma'asyira munada muta. Huruf nidanya mahdhuf ya. Wa'lamu ya ma'asyiral ikhwan. Ketahui olehmu wahai semua saudara. Ayyadanallahu wa iyyakum. Semoga menguatkan akan kami oleh Allah dan akan kamu juga. Akan apa yang perlu Anda ketahui? Anna khairal qulubi wa habbaha ilallahi ma kana nadhifan naqiyan minal batil wa syukuki wa ma'ani syarri kulliha wa'iyan lil haqqi wal huda wa ma'anil khairi was sawabi. Ketahui olehmu bahwa sungguh sebaik-baik hati dan yang paling dicintainya hati kepada Allah itu maksudnya hati yang ada ia nadhifan bersih, naqiyan lagi suci, minal batili wasyukuk dari kebatilan dan keraguan, wa ma'anis syarri bersih dari segala makna-makna keburukan seluruhnya, wa'iyan hati yang menyadari, yang paham, lil haqqi wal huda bagi kebenaran dan petunjuk, wa ma'anil khairi dan memahami, wa'i menyadari, memahami makna-makna kebaikan dan kebenaran. Itu kata beliau. Beliau mendoakan ayyadanallahu wa iyyakum, amin. Hati terbaik, wa habbaha hati yang paling dicintai Allah ya hati yang nadhifan bersih, naqiyan murni suci, bersih dari kebatilan, keraguan-raguan, dari segala keburukan. Jangankan berbuat buruk, merencanakan keburukan pun tidak. Nah, itu hati yang luar biasa. Kemudian hati yang diisi dengan kebenaran dan petunjuk dan kebaikan seluruhnya. Nanti ada penjelasannya, kita lihat. Wa fil hadisi al-qulubu arba'atun. Dalam hadis itu, dalam satu hadis al-qulubu arba'atun, hati itu ada 4 macam. Apa aja? Qalbun ajradu, hati yang ajrad. Ajrad ini kita artikan murni. Jadi ajrad artinya kalau untuk orang itu berarti botak, bersih, ya. Bersih, gundul itu ajrad. Mujarrad, kayak sulasi mujarrad kan, asli murni. Qalbun bukan ajarat, qalbun ajradu, hati yang murni, yang bersih. Fihi sirajun yazhar, di dalamnya hati itu ada lampu yang menerangi ia. Fadzalika qalbul mu'min, maka itulah hatinya orang yang beriman. Fadzalika mubtada. Fadzalika qalbul mu'min, maka bermula demikian itulah hati orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama hati murni bersih, maka di dalam hati itu umpama ada lampu hingga hatinya makin terang. Wa qalbun aswadu, dan hati yang hitam, mangkusun lagi terbalik ini. Kalau hati umpama gayung, ini mulutnya ke bawah ini, enggak masuk. Fadzalika qalbul kafir, maka itulah hatinya orang kafir. Wa qalbun marbutun ala ghilafih, dan hati yang diikat di atas tutupannya. Hati umpama gayung tadi kalau ada mulutnya tapi mulutnya disumbat. Ya, qalbun marbut, hati yang diikat, ala ghilafih, di atas tutupannya, hati yang terikat. Kalaupun ada mata hati ditutup. Fadzalika qalbul munafik, maka itulah hatinya orang munafik. Wa qalbun musfahun, dan hati yang musfah hati yang terhampar. Fihi imanun wa nifaq, yang di dalamnya ada iman dan kemunafikan. Ini hati yang rata-rata umat manusia bercampur, iman ada, kemunafikan juga ada. Famasalul imani fihi masalul buqlah yamudduhal ma'ul azab. Maka bermula perumpamaan iman dalamnya hati yang musfah ini. Maka bermula perumpamaan iman dalamnya hati yang keempat. Masalul buqlah itu umpama sayuran.
Yamudduha yang memanjangkan akannya sayuran oleh air yang tawar. Jadi iman dalam hati orang munafik itu ya umpama sayur, kalau disiram nanti oleh air yang tawar, ada amalan soleh terus, maka imannya akan berkembang, mengalahkan kemunafikannya. Tapi bila menang nifaknya, kalah imannya. Wa masalun nifaqi fihi masalul qarhah. Bermula perumpamaan kemunafikan di dalamnya hati. Masalul qurhah itu umpama luka. Yamudduha, yang akan menghamparkan akannya luka, maksudnya membuat parah akannya luka. Al-qayhu was-sadid, oleh qayhu, was-sadid sama oleh nanah. Kalau luka makin bernanah makin parah. Begitulah hati orang munafik. Kemunafikan di dalamnya umpama luka, yang luka itu tambah parah ketika luka itu bernanah. Fa'ayul maddataini ghalabat alaihi zahabat bihi. Fa'ayul maddataini, maka yang mana dari dua benda tadi? Dua maddah tadi, apakah sayuran yang disiram air atau qarhah ini, maddata ini? Maka fa'ayul maddata ini, maka yang mana dari dua tadi? Ghalabat, yang menang ia atau yang menguasai ia di atasnya hati. Zahabat, berangkat ianya maddah, fihi, dengannya hati, dalamnya hati. Nah, jadi gimana cara mengartikan? Artinya orang yang bercampur, ada iman ada nafik. Nah, jadi dua hal itu, iman seperti sayuran yang disiram oleh air amalan soleh, kemunafikan seperti luka yang akan tambah parah ketika bernanah, maksudnya maksiat, dia melakukan maksiat, kemunafikannya tambah parah. Maka dua hal itu siapa yang lebih menguasai hatinya? Itu maksudnya fa'ayul maddata ini ghalabat alaih. Yang mana dari dua hal itu yang menguasai di atasnya hati? Kalau lebih kepada munafik ditambah amalan buruk, maka jadilah dia munafik benaran. Nah, itu maksudnya zahabat bihi, pergi ianya maddah tadi bihi, dengannya hati. Qultu, aku berkata, ini beliau menjelaskan tentang maksud hati terakhir tadi. Wadzahiru anna hadzal qalbal akhirah wasfu qulubi ahli takhlid wat tafrid min ammatil muslimin, kan? Karena tadi begini, seolah-olah munafik kan, kelompok keempat itu ada kemunafikan. Orang munafik itu sebenarnya memang enggak ada iman sama sekali. Tapi berdasarkan penjelasan di atas, karena orang munafik itu lebih kuat ke apa? Kuat nifaknya jadi nifak benaran, kuat imannya jadi iman benaran, seolah-olah masih ada iman di dalamnya. Jadi munafik yang sebenarnya yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu munafik lebih dari kafir. Adapun yang keempat di atas itu besar kemungkinannya maksudnya umum kaum muslimin. Nah, bukan nafik dalam arti enggak percaya kepada Tuhan, tapi ada maksiatnya ini. Aku berkata, wadh-dhahir, bermula yang dhahir, anna hadzal qalbal akhir, sungguh ini hati yang terakhir, golongan keempat, wasfu itu sifat hatinya ahli takhlid. Itu sifat hati dari orang-orang yang takhlid, yang masih mencampurkan antara kebaikan dan keburukannya. Wat tafrid, hati dari orang-orang yang masih lalai dari melakukan perintah atau lalai dalam meninggalkan larangan. Min ammatil muslimin, dari umumnya kaum muslimin, ya. Wa fil hadis aidan, dalam hadis yang lain pula, innal imana yabdu fil qalbi lum'atun bayda. Yabdu lum'atan bayda. Sesungguhnya iman itu yabdu, memunculkan ianya iman dalam hati akan cahaya yang putih. Lum'atan bayda. Sesungguhnya iman itu yabdu, memunculkan ia dalam hati seseorang akan cahaya yang putih. Summa tazidu hatta yabyaddal qalbu kulluh. Summa tazidu, kemudian bertambah ianya lum'ah tadi. Bertambah ianya cahaya putih itu hatta yabyadda, hingga putihlah oleh hati kulluhu, seluruhnya hati. Kalau iman, orang yang beriman tentunya orang yang beramal baik juga kan. Pertama beriman dulu. Jadi keimanan itu sendiri akan memunculkan cahaya. Cahaya itu kian bertambah dengan bertambahnya amalan soleh, hingga seluruh hati menjadi putih, bening, mudah menerima kebenaran. Wa innan nifaqa yabdu fil qalbi nuqtatan saudaa. Dan sesungguhnya kemunafikan itu memunculkan ia dalam hati
Nuktatan akan titik yang hitam. Nuktatan sauda'a ghairu munsharif, alif mamdudah. Summa tazidu, kemudian bertambah ianya titik hitam, hatta yaswaddal qalbu, hingga jadi hitamlah hati, kulluhu, seluruhnya hati. Jadi kemunafikan sebalik iman. Munafik tambah munafik, akhirnya hitamlah seluruh hati, tertutup. Nas'alullah al-afiyah wal wafata 'alal islami lana wa lil muslimin. Kita mohon kepada Allah Ta'ala akan keselamatan dan diwafatkan dalam agama Islam untuk kami, kata beliau, walil muslimin, dan untuk muslimin seluruhnya. Wa innama yazidul imanu bil mudawamati 'alal a'malis shalihah wal iksari minha ma'al ikhlasi lillah. Jadi di atas keimanan itu memunculkan cahaya, kemudian terus bertambah iman. Apa yang bisa menambah iman? Beliau menyambung, wa innama yazidul iman, hanya saja bertambahlah oleh keimanan, bil mudawamah, dengan terus-terusan, continue, terus-terusan, alal a'malis shalihah, melakukan amalan-amalan yang soleh, wal iksari, dan memperbanyak darinya amal yang soleh, ma'al ikhlas, bersama ikhlas karena Allah. Kita paksakan. Awalnya memang kita kebaikan harus kita paksakan. Rajin beribadah, rajin menolong, membantu segala macam. Awalnya berat, kemudian kita paksakan, kita lakukan terus menerus bersama ikhlas karena Allah. Insya Allah iman kita akan terus bertambah. Kemunafik juga bisa bertambah. Wa amman nifaqu faziyadatuhu bil a'malis sayyi'ah. Adapun kemunafikan, niscaya maka bermula tambahannya kemunafikan itu dengan amal buruk. Di dalam diri kita sudah ada keraguan, kemunafikan. Kita tambah lagi amalan maksiat, akhirnya maksiat itu menjerat kita, jadilah munafik benaran. Apa maksiat yang dimaksud di sini? Keburukan. Adapun kemunafikan, maka bertambahnya kemunafikan itu dengan sebab amal yang buruk. Apa amal yang buruk? Bayaniyah min tarkil wajibat, dari meninggalkan kewajiban-kewajiban, wartikabil muharramat, dari melakukan yang haram-haram, itulah keburukan. Kama qala an-nabiyyu alaihi afdhalus shalah wassalam, sebagaimana berkatalah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Man aznaba dzamban nakata fi qalbihi nuqtatan saudaa. Barang siapa yang berdosa, ia akan satu dosa. Nakata, niscaya bertitik. Nakata, menitikkan ianya dosa dalam hatinya, nuktatan sauda, akan satu titik hitam. Jadi nakata itu semacam apa ya? Ya, menitikkan aja. Barang siapa yang melakukan dosa, ia akan satu dosa. Nakata, niscaya menghitamkan, menitikkan ianya dosa tersebut dalam hatinya, akan titik hitam. Maksudnya sekali kita berbuat dosa, hati kita menjadi gelap sebagiannya, gelap. Fa in taba suqila qalbuh, maka jika taubat ia, suqila qalbuh, bersihlah hatinya. Taubat, maka titik hitam itu hilang kembali. Umpama baju kotor yang kita cuci, bersih kembali. Wa illam yatub zada zalika hatta yaswadda qalbuh. Jika tidak taubat ia, bertambahlah oleh demikian titik-titik hitam, hatta yaswadda qalbuh, hingga gelaplah oleh seluruh hatinya. Hingga hati kita gelap seluruhnya. Begitu gelap, kita tak peduli lagi dengan kebenaran, kebaikan. Ini namanya nanti hati yang sudah mati, sudah beku, sudah hitam semuanya. Jadi susah untuk masuk kebenaran lagi. Fadzalikar ranul ladzi qala Allah Ta'ala, maka demikian itulah ran. Fadzalik, maka demikian hati menjadi hitam tadi, itulah ran, kotoran alladzi qala Allah, yang telah menyebutkan oleh Allah Ta'ala. Atau enggak usah kita artikan ran, maka demikian itulah ran alladzi, yang telah menyebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan telah mengotori terhadap hati mereka oleh ma kanu yaksibun, yang adalah mereka itu mereka lakukan. Jadi pekerjaan mereka, perbuatan mereka terhadap maksiat, itulah yang menutupi hati mereka, menutup. Fala syai'a asyarra wa adarra 'alal insan fid dunya wal akhirah minaz zunub. Maka tidak ada sesuatu yang lebih buruk, tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan terhadap manusia di dunia dan di akhirat, minaz zunub, dari dosa. Dosalah yang paling membahayakan kita. Maka lebih baik kita menghitung dosa daripada menghitung saldo sebenarnya, ya.
Ya, saldo nggak usah dihitung, asal bertambah. Yang dihitung dosa supaya kita bisa mentaubatinya, mohon ampun kepada Allah. Karena inilah yang paling berbahaya. Fala syai'a syarra, tidak ada yang paling jelek, asyara isim tafdhil, wa ad-darra yang paling membahayakan terhadap diri manusia, bukan hanya saja di dunia tetapi juga di akhirat, itulah dosa. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su, dan tidak hampirlah ia. Nah, atau layakadu ini nggak usah kita artikan kan, fa'ilnya ini sauun, ini semacam apa namanya, tanazu. Wala yakadu yakhlusu, tidak hampir, yakhlusu sampai untuknya oleh satu keburukan, wala yanaluhu dan tidak sampai kepadanya oleh satu yang tidak disukai, illa min jihatiha melainkan dari sisinya dosa. Jadi maksudnya begini, la yakadu yakhlusu, hampir tidak ada keburukan yang sampai kepada kita. Hampir tidak ada hal yang kita benci yang kita alami, musibah, tidak sampai kepadanya oleh yang dibenci kecuali karena dosa. Apapun yang kita lakukan sebenarnya keburukan yang menimpa kita biasanya ya karena dosa kita. Bangkrut kita, mungkin ada masalah dalam usaha kita, ada ketidakjujuran di sana, ada maksiat di sana, atau lain hal. Nah, di jalan misalkan kecelakaan, mungkin karena kita ngebut, nggak hati-hati. Nah, itu semuanya karena dosa. Berdasarkan penjelasan di sini, apapun keburukan yang menimpa kita, itu kita harus melihat ke dalam diri kita, nggak boleh menyalahkan orang lain. Walaupun di sana kadang ada orang lain juga, tapi lebih karena diri kita. Nah, biar kita tersadar. Ayat Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asabakum min musibah wa ma asabakum, tidak menimpa akan kamu dari satu musibah, fabima, wama bukan tidak, dan bermula apapun yang menimpa ia akan kamu, min musibatin dari satu musibah, fabima kasabat aidikum, maka dengan sebab apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan kamu. Berdasarkan ayat ini, setiap apapun yang menimpa kita, keburukan khususnya, itu pasti hasil usaha kita sendiri. Nah, ya maksiat berarti mengundang bala. Inilah kata para ulama, maksiat itu mengundang bala, mengundang petaka. Fayambaghi lil mu'min ayyakuna ala nihayatil ihtiradhi minha, karena itu fayambaghi maka sepantaslah bagi orang yang beriman, oleh apa pantas, bahwa ada ia ala nihayatil ihtira, di atas puncak penjagaan, minha darinya dosa-dosa zunub. Karena itu sepantasnya kita menjaga diri benar-benar jangan sampai terjatuh dalam dosa. Nah itu, karena itu sepantaslah bagi orang beriman ada ia di atas puncak ihtirat, puncak menjaga diri darinya dosa, wa fi ghayatil bu'di, dalam puncak kejauhan anha darinya dosa. Kita harus berusaha untuk menjauh dari dosa. Wa in asaba minha syai'an falyubadir bit-taubati minhu, maka jika menimpa ia darinya maksiat, darinya dosa akan sesuatu, falyubadir, maka hendak bersegera ia dengan tobat, minhu darinya syai'an. Kalaupun kadang-kadang kita terjatuh ke dalam dosa, segera bertobat supaya titik hitam yang ada dalam hati itu bersih kembali. Nah, ini tinggal dikit. Wa in asaba, jika menimpa ia maksudnya dia terjatuh, minha darinya dosa akan sesuatu, falyubadir hendak bersegera ia dengan tobat darinya sesuatu dosa, tobat kepada Allah. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubata an ibadih, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu menerima ia akan taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah memaafkan dari keburukan-keburukan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah tahu akan apa yang engkau perbuat. Kalaupun kita kadang berdosa, segera bertobat, karena Allah menerima taubat, memaafkan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, dan barang siapa yang tidak bertobat ia, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim apa maksudnya? Ulaika humul zalimun, mereka lah orang-orang yang menzalimi, maksudnya zalamu anfusahum, mereka menzalimi akan diri mereka, fa'araduha li sukhtillah bil wuqu'i fi maksiyatih. Fa'araduha, maka membawa oleh mereka akannya anfusahum. Ha, kembali ke anfusahum. Barang siapa yang tidak taubat ia, maka mereka itulah orang yang menzalimi. Artinya menzalimi oleh mereka akan diri mereka. Fa'araduha, maka mereka mendatangkan akannya diri li sukhtillah, bagi kemarahan Allah,
bil wuqu'i fi ma'siyatih, dengan sebab terjatuh dalam maksiatnya Allah. Artinya orang yang tidak bertobat orang zalim, dia telah mendalimi dirinya, dalam arti kita seperti mengantarkan diri kita menuju kepada kemarahan Allah, menuju neraka Allah dengan sebab kita melakukan maksiat. Nah, jadi orang yang tidak taubat zalimnya dua. Yang pertama zalim, mendalimi diri karena menceburkan diri ke dalam maksiat, summa bil israri alaiha, kemudian dengan terus-terusan di atasnya maksiat, bitarkihimit taubata minha, dengan sebab meninggalkan oleh mereka akan taubat darinya maksiat. Allati na'a kepada taubat allati amarahum rabbuhum biha, taubat yang memerintahkan akan mereka oleh Tuhan mereka dengannya taubat. Wa wada'ahu wa wa'adahum, dan menjanjikan ianya Allah akan mereka dengan menerimanya taubat. Wa wasafa nafsahu bidzalik, dan mensifati ianya Allah akan dirinya dengan demikian sebagai penerima taubat. Orang yang tidak bertaubat itulah orang yang zalim, mendalimi dirinya, membawa dirinya menuju kemarahan Allah dengan sebab terjatuh dalam maksiat. Yang pertama, dosa zalim karena tidak taubat. Yang kedua bil isra, dengan sebab terus-terusan di atasnya maksiat. Enggak taubat berarti kan maksiat terus. Dengan sebab mereka meninggalkan akan taubat darinya maksiat. Taubat allati amarahum, yang taubat itu sebenarnya Allah memerintahkan untuk bertaubat, dan Allah sudah menjanjikan akan menerima taubatnya. Bahkan Allah wasafa nafsah, Allah mensifati dirinya, menyatakan bahwa Allah lah sebagai maha penerima taubat dan maha pengampun. Waqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ghafiriz zambi, Allah itu yang mengampuni dosa. Allah menyatakan sendiri, ghafiriz zambi, Allah itu yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, yang menerima taubat, syadidil iqab, yang sangat keras siksanya, dzitauli, yang banyak karunia-Nya. Apakah tidak membuat kita ngeri? Di satu sisi syadidil iqab, sangat keras siksanya. Di sisi yang lain menarik kita untuk kembali kepada Allah. Dzitauli, sangat banyak karunia-Nya. Ghafirid dzambi, yang mau memaafkan. Qabilit taubi, menerima taubat. Di dunia aja kalau ada pengampunan pajak kita buru-buru datang, penghapusan pajak kan datang. Nah, ini Allah setiap hari membuka pintu untuk mengampuni dosa kita. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Allah. Ilaihil masir, kepadanya Allah itu kembali. Fata'ammalu rahimakumullah hadhil ayah, maka berpikir olehmu wahai saudaraku, rahimakumullah, semoga merahmati akan kalian semua oleh Allah, apa yang Anda perlu ta'ammul, perlu pikirkan. Fata'ammalu, berpikirlah kamu akan ini ayat. Wa ma jama'at minal ma'anis syarifah wal asraril latifatil ba'isati 'alal khaufi war raja war raghbati war rahbah. Nah, pikirkan olehmu akan ini ayat, wa ma jama'at, dan akan apa-apa yang mengandung ianya ini ayat dari segala makna-makna yang mulia, rahasia-rahasia yang halus, al-ba'isah, rahasia yang mendorong ia untuk takut dan harap. Dengan satu ayat ini saja kita baca, sudah mendorong kita untuk takut kepada Allah. Syadidil iqab, membuat kita ngeri, sangat keras hukumannya. Warraja, di sisi yang lain menanamkan harapan. Ghafirid dzambi, untuk kembali kepada Allah, karena Allah maha menerima, pintunya selalu terbuka. Warraghbati warrahbah. Nah, jadi ayat yang mendorong ia kepada takut dan harap, kepada raghbah, cinta, dan rahbah, takut juga. Raghbah suka, rahbah takut. Antara suka dan takut. Suka di satu sisi, takut di sisi yang berbeda. Wa ghairi dzalik, dan makna-makna yang lain. Wa ma yatadzakkaru, namun pada akhirnya beliau menyuruh kita fata'ammalu, berpikirlah. Namun pada akhirnya siapa yang mau berpikir? Siapa yang mau mendapatkan petunjuk? Beliau membawakan ayat Allah, wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidak akan menerima peringatan kecuali oleh orang-orang yang kembali kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka seru olehmu akan Allah, atau sembah olehmu akan Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya Allah, dalam keadaan mengikhlaskan baginya Allah akan agama, walau karihal kafirun, sekalipun bencilah oleh orang-orang yang kafir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Luar biasa ini, sampai di sini dulu.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.